Selamat datang di kanal YouTube Satuan Pelayanan Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah 5 Tasikmalaya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, kita akan berbagi informasi mengenai serangga dan arthropoda yang berperan sebagai musuh alami hama tanaman padi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak informasi berikut ini. Musuh alami merupakan salah satu dari komponen pengendalian hama terpadu atau PHT. Pengendalian hama berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan ekologis tersebut mendorong penggunaan musuh alami sebagai komponen utama dalam budidaya tanaman. Musuh alami dibedakan menjadi 3 kategori, yakni ada yang berperan sebagai predator, parasitoid, dan patogen. Hewan kelas serangga dan arthropoda yang menjadi musuh alami termasuk ke dalam kategori predator dan parasitoid. Sedangkan patogen biasanya berupa mikroorganisme yang dapat membunuh hama, seperti cendawan, bakteri, atau virus. Predator merupakan hewan pemangsa organisme lain yang hidup bebas di alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Predator dapat menyerang mulai dari fase pradewasa sampai dengan fase dewasa. Predator membutuhkan beberapa mangsa selama hidupnya, sehingga dapat dimanfaatkan dalam menekan jumlah populasi hama di lahan pertanian. Berikut ini adalah beberapa serangga dan arthropoda yang berperan sebagai predator hama padi. Yang pertama, laba-laba serigala. Laba-laba ini tidak membuat sarang sebagai perangkap, tetapi menyerang mangsanya secara langsung. Laba-laba ini memiliki ukuran yang relatif besar dan berwarna coklat tua. Adapun mangsanya adalah Nepothetic virescens atau yang kita kenal wareng hijau. Yang kedua, laba-laba bermata tajam. Laba-laba ini merupakan laba-laba pemburu dan tidak membuat jala. Pada tungkainya terdapat duri-duri yang panjang dan memiliki mata berbentuk segi enam. Laba-laba ini hidup di tajuk daun padi, lebih menyukai habitat kering, dan mulai membuat koloni di lahan padi setelah tajuk daun padi terbentuk. Laba-laba ini akan menyembunyikan diri dari mangsanya sampai mangsa tersebut berada dalam jarak sambarannya. Jenis mangsanya yaitu wareng batang coklat, wareng hijau, wareng punggung putih, wareng zigzag, lalat padi, hama putih, dan hama putih palsu. Predator yang ketiga yakni laba-laba berahang 4. Laba-laba ini di siang hari banyak diam, tetapi di malam hari aktif membuat sarang. Mangsa yang terjelat oleh sarangnya baru ditangkap kemudian dimakan. Jenis serangga yang dimangsa oleh laba-laba ini adalah wareng coklat, wareng hijau, wareng punggung putih, wareng zigzag, dan lalat padi. Yang keempat, kepik permukaan air. Kepik ini hidupnya bergerombol di permukaan air dan sangat aktif menyerang hama atau serangga yang jatuh di permukaan air. Kepik ini tertarik oleh cahaya. Jenis mangsa predator ini adalah wareng coklat, wareng hijau, wareng punggung putih, dan larva penggerek batang padi. Yang kelima, kepik mirip. Kepik ini berwarna hijau dan biasanya dijumpai pada tanaman yang hamanya tinggi. Predator ini aktif memburu mangsa dan gerakannya seperti wareng coklat. Pada malam hari mempunyai sifat tertarik terhadap cahaya. Jenis mangsanya yaitu wareng coklat, wareng hijau, wareng punggung putih, wareng zigzag, dan lalat daun. Yang keenam, tomcat atau Paedurus fusives. Predator ini aktif mencari mangsa pada malam hari dan dapat berenang di air atau pada bagian tanaman. Jenis mangsanya adalah wareng coklat, wareng hijau, hama putih, wareng zigzag, wareng punggung putih, dan larva ulat bulu yang masih muda. Yang ketujuh, kumbang karabit. Predator ini aktif mencari mangsa pada siang hari dan dapat berenang. Jenis mangsanya adalah wareng coklat, wareng hijau, hama putih, wareng zigzag, wareng punggung putih, ulat bulu, ulat jengkal, dan penggerek batang padi. 8. Capung jarum. Capung kecil ini biasanya dijumpai di bawah tajuk tanaman dan bila hingga pada batang tanaman tubuhnya mengarah lurus ke bawah.
Capung ini merupakan predator wereng hijau, wereng coklat, wereng punggung putih, dan hama putih palsu. 9. Belalang bertanduk panjang. Predator ini sangat aktif di pagi hari. Predator ini mempunyai panjang tubuh 25-32 mm dan mempunyai ciri khas berupa antena 2-3 kali panjang tubuhnya, serta tubuhnya berwarna hijau. Tempat hidupnya pada daun atau malai tanaman padi. Predator ini merupakan predator telur penggerek batang dan predator wereng coklat, wereng hijau, wereng zigzag, dan wereng punggung putih. 10. Kumbang Coccinellid. Larva predator ini aktif memangsa secara berkelompok. Kumbang ini merupakan predator wereng batang coklat, wereng punggung putih, wereng hijau, wereng zigzag, apis, hama putih palsu, dan penggerek batang padi. Parasitoid. Parasitoid merupakan serangga yang menumpang dan memanfaatkan serangga lain untuk kelangsungan hidupnya. Ukuran tubuhnya lebih kecil dibanding serangga inangnya. Parasitoid menyerang inang pada saat stadium larva, sedangkan setelah menjadi imago, parasitoid hidup bebas di alam. Parasitoid mampu mengendalikan hama secara spesifik dan populasinya di lapangan relatif cukup tinggi. Berikut ini adalah beberapa serangga yang berperan sebagai parasitoid telur hama penggerek batang padi. Yang pertama, Tetrasticus cenobi. Serangga ini pada fase dewasa berwarna hitam kebiruan. Tubuhnya berukuran kurang lebih 2,5 mm dan mudah dilihat di bawah mikroskop. Perkembangan hidup larva satu parasitoid memerlukan 3 telur penggerek batang padi. Parasitoid meletakkan telur pada telur penggerek batang dan 1 telur parasitoid diletakkan pada 1 telur penggerek batang padi. Telur parasitoid tersebut berkembang di dalam telur penggerek batang padi sehingga memarasit telur penggerek batang padi dan menyebabkan penggerek batang padi tidak menetaskan larva penggerek tetapi mengeluarkan parasitoid. 2. Telenomus rowani. Fase dewasa serangga ini berwarna hitam kemilau dan mampu memarasit 20-40 telur dengan lama hidup sekitar 2-4 hari atau lebih lama jika nektar tersedia. Parasitoid ini dapat memarasit kelompok telur yang sama, tetapi bukan butir telur yang sama. Pola pemanfaatan inang oleh serangga ini lebih efisien karena 1 ekor keturunan Telenomus rowani hanya membutuhkan 1 telur inang. 3. Trichogramma japonicum. Trichogramma memiliki warna tubuh hitam dan termasuk jenis parasitoid yang paling kecil. Parasitoid ini meletakkan telur dengan menyuntikkan ovipositornya di antara bulu-bulu halus yang menutupi telur. Telur parasit diletakkan satu persatu pada tiap telur penggerek batang padi. Kemampuan bertahan hidup Trichogramma yang lebih pendek 1-2 hari dibandingkan Telenomus rowani yang lama hidupnya 3-6 hari. Berikut ini adalah beberapa serangga yang berperan sebagai parasitoid hama wereng batang coklat. Pertama, Anagrus. Anagrus dewasa memiliki panjang tubuh berkisar 0,4-0,6 mm, berwarna coklat kemerahan. Anagrus adalah parasitoid telur wereng batang coklat. Bila telur werengnya berwarna merah, menunjukkan bahwa telur terparasit Anagrus. Yang kedua, Oligosita. Oligosita dewasa memiliki panjang tubuh berkisar 0,5-0,6 mm dan memiliki warna kecoklatan. Oligosita adalah parasitoid telur wereng batang coklat. Bila telur werengnya berwarna kuning, menunjukkan bahwa telur wereng tersebut terparasit Oligosita. Konservasi musuh alami di lahan padi. Konservasi agens hayati dilakukan dengan cara melestarikan keberadaan dan memberdayakan peran musuh alami pada pertanaman padi. Beberapa cara pelestarian musuh alami dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, dengan menanam tanaman refugia atau tanaman berbunga seperti bunga matahari, bunga kertas, bunga jengger ayam, bunga kenikir, dan bunga tahi ayam. Tanaman refugia dapat mendukung kegiatan konservasi dalam menjaga keseimbangan agroekosistem di lahan pertanian. Warna dari tanaman refugia mampu menarik musuh alami untuk datang dan menjadi mikrohabitat bagi musuh alami.
Selain ketertarikan terhadap warna dari refugia, ketersediaan kandungan nektar dan kondisi bunga juga mempengaruhi keanekaragaman dan kelimpahan dari musuh alami. Yang kedua, dengan memasang bumbung parasitoid. Bumbung konservasi terbuat dari bambu yang diberikan lubang di setiap bukunya sebagai tempat untuk meletakkan kelompok telur penggerek batang padi dan diolesi stempet di sekitar lubang. Dari kelompok telur penggerek akan menetas beberapa jenis parasitoid. Yang ketiga, dengan memanfaatkan pestisida nabati yang lebih ramah lingkungan, serta menggunakan pestisida kimia secara bijaksana, yakni hanya pada saat hama di atas ambang kendali, agar tidak membunuh serangga dan arthropoda musuh alami. Demikianlah video informasi mengenai serangga dan arthropoda yang berperan sebagai musuh alami hama padi. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan OPT terkendali, lingkungan lestari, petani mandiri.